Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Roa Salsabila dengan nomor induk 06091281823026. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peranan semut rangrang Ocopilas maragdina fabricius sebagai agen pengendali hayati bagi hama kutu kebul Bemisia tabasi genadius dan sumbangannya pada mata pelajaran biologi di SMA dengan dosen pengampu Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc. Langsung saja untuk latar belakangnya, Bemisia tabasi atau lebih dikenal dengan nama kutu kebul merupakan hama yang bersifat polifag. Kutu kebul menjadi hama sejak siklus hidup nimfa hingga imago. Serangan yang dilakukan oleh hama ini telah banyak menyebabkan kerusakan hingga kematian pada beberapa tumbuhan. Tumbuhan yang terkena hama ini biasanya akan terlihat layu, kekuningan, dan terlihat bercak-bercak pada daun. Serangan kutu kebul tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hama ini juga menyerang tanaman di berbagai negara seperti pada perkebunan sayur di Eropa dan Amerika. Hama ini dapat dikendalikan menggunakan pestisida nabati dan juga kimia. Namun penggunaan pestisida yang terlalu sering dan dengan kadar yang salah dapat menimbulkan dampak yang negatif, diantaranya resistensi pada hama, tidak spesifik pada organisme targetnya, dan menyebabkan pencemaran. Bisa juga pencemaran tanah dan juga pencemaran air. Penggunaan pestisida dalam jangka yang panjang tidak hanya berdampak bagi makhluk hidup dan lingkungan saja, tetapi juga berdampak pada perekonomian berupa meningkatnya biaya pengendalian. Selain menggunakan pestisida, pengendalian hama kutu kebul juga dapat dilakukan dengan pengendalian hayati menggunakan musuh alami atau predator. Dalam hal ini, predator yang digunakan adalah serangga, sehingga serangga predator merupakan serangga yang memangsa serangga lainnya. Serangga predator yang banyak digunakan sebagai musuh alami ialah semut rangrang. Pengendalian hayati menggunakan serangga predator pada hama telah dilakukan oleh petani jeruk pada zaman kuno di Cina. Indonesia juga telah menggunakan Ocopilas maragdina sebagai predator bagi hama ulat di perkebunan sawit. Pengendalian hayati menggunakan predator ini menjadi alternatif pengganti pestisida yang baik karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan dan tanaman. Penggunaan musuh alami sebagai predator ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat karena keterbatasan pengetahuan mengenai musuh alami suatu hama, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul Peranan semut rangrang Ocopilas maragdina fabricius sebagai agen pengendali hayati bagi hama kutu kebul Bemisia tabasi genadius dan sumbangannya pada mata pelajaran biologi di SMA. Hasil dari penelitian ini akan disumbangkan sebagai bahan pembelajaran untuk SMA kelas 10, yaitu KD 3.10, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah penggunaan Ocopilas maragdina dapat meningkatkan angka mortalitas pada hama Bemisia tabasi? Yang kedua, apakah penggunaan Ocopilas maragdina dapat menurunkan populasi dari hama Bemisia tabasi? Yang ketiga, apakah Ocopilas maragdina dapat secara efektif digunakan sebagai agen pengendalian hayati bagi hama Bemisia tabasi? Kemudian batasan masalah yang pertama, predator yang digunakan dalam penelitian ini ialah semut rangrang kasta prajurit. Yang kedua, hama yang digunakan berupa fase imago. Yang ketiga, parameter pengukuran berupa banyaknya individu kutu kebul yang dimangsa oleh semut rangrang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui angka mortalitas hama Bemisia tabasi setelah pengaplikasian agen predator semut rangrang. Yang kedua, untuk mengetahui presentasi penurunan populasi hama Bemisia tabasi setelah pengaplikasian agen predator semut rangrang. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi mengenai keefektifan predator Ocopilas maragdina dalam mengendalikan hama Bemisia tabasi. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, sebagai pengetahuan baru bagi peneliti dan masyarakat mengenai pengendalian hayati yang dapat dilakukan guna mencegah bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida dalam mengendalikan hama. Yang kedua, sebagai sebuah inovasi yang bisa digunakan oleh petani maupun masyarakat tentang penanggulangan hama pada tanaman. Yang ketiga, hasil penelitian akan disumbangkan untuk memenuhi tuntutan kompetensi dasar kelas 10, yaitu KD 3.10, menganalisis komponen ekosistem dan interaksinya berupa LKPD.
Kemudian hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah H0, penggunaan agen pengendali hayati Ocopilas maragdina berpengaruh secara tidak nyata terhadap mortalitas hama Bemisia tabaci. H1, penggunaan agen pengendali hayati Ocopilas maragdina berpengaruh secara nyata terhadap mortalitas hama Bemisia tabaci. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang akan dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun 2021 yang berlokasi di Laboratorium Pendidikan Biologi FKIP Unsri. Adapun alat yang digunakan ialah yang pertama, kantong plastik, kotak plastik, cawan petri, pinset, dan juga gunting. Sedangkan bahan yang digunakan ialah Ocopilas maragdina, hama Bemisia tabaci, kain kasa, dan juga karet gelang. Adapun rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dengan 1 faktor perlakuan berupa kepadatan populasi dari hama kutu kebul. Adapun rancangan penelitiannya sebagai berikut. Terdapat 5 perlakuan, di mana perlakuan pertama 4 ekor hama kutu kebul dan 1 ekor rangrang. Perlakuan kedua 8 ekor kutu kebul dan 1 ekor rangrang. Perlakuan ketiga 12 ekor kutu kebul dan 1 ekor rangrang. Perlakuan keempat 16 ekor kutu kebul dan 1 ekor rangrang. Perlakuan kelima 20 ekor kutu kebul dan 1 ekor rangrang. Tahapan penelitian terbagi menjadi persiapan dan perlakuan. Persiapan meliputi pengambilan serangga, pemindahan ke laboratorium, dan persiapan alat dan bahannya. Perlakuan meliputi pemasukan serangga ke arena uji, menutup arena uji, dan pengamatan. Adapun parameter pengamatan yang digunakan ialah pengurangan jumlah individu dalam populasi Bemisia tabaci, sehingga akan dilakukan perhitungan terkait dengan persentase pengurangan populasi dan mortalitas Bemisia tabaci. Selanjutnya, analisis data. Data yang telah didapatkan akan dimasukkan dan dianalisis menggunakan statistik ANOVA untuk melihat perbedaan kemampuan predasi dari semut rangrang terhadap kepadatan yang berbeda dari hama kutu kebul. Pengujian hipotesis akan dilakukan menggunakan uji F dengan taraf 5%. Dan data dari uji F yang menunjukkan adanya perbedaan nyata akan diuji lanjut menggunakan uji BNT untuk membandingkan respon antar perlakuan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.